Hai semuanya, namaku Hasna. Jadi hari ini aku mau sharing sekaligus untuk memenuhi kebutuhan tugas mata kuliah New Media Society-ku. Nah, apa sih yang mau aku sharing hari ini? Yang mau aku sharing ke kalian adalah materi tentang etnografi. So, stay tuned. Nah, teman-teman, etnografi ini sebenarnya apa sih? Nah, etnografi ini adalah suatu bentuk penelitian kualitatif sebenarnya yang berusaha untuk memahami sebuah pengalaman budaya yang meliputi dan tercermin dalam jejak, jaringan praktik, dan sistem online. Nah, jejak online ini dapat berupa macam-macam teman-teman, kayak tekstual, fotografi, audiovisual, grafik, dan lain sebagainya. Nah, pengalaman budaya ini dapat dilibatkan dengan dikomunikasikan dan kemudian direfleksikan atas membentuk 3 elemen dasar dari etnografi. Apa aja? Yang pertama itu investigasi, kedua interaksi, dan yang ketiga itu pencelupan. Nah, etnografi ini juga sebenarnya bisa dibilang merupakan satu-satunya metode yang secara khusus dirancang untuk mempelajari kebudayaan dan komunitas online. Nah, etno ini merupakan sebuah riset juga yang dimana riset ini mengenai makna kultural suatu komunitas yang dipahami melalui interaksi sosial online seperti itu teman-teman. Nah, lanjut. Jika etnografi ini merupakan sebuah metode yang relevan untuk mengeksplorasi kelompok atau komunitas kultural dan makna kulturalnya, maka etnografi juga sama teman-teman, cuman bedanya kalau etnografi ini ya tadi melalui online, itu yang perlu digarisbawahi. Nah, istilah etnografi juga ini tuh sebenarnya digunakan pertama kali dalam sebuah riset sosial yang dilakukan oleh Robert Kozinets, di mana Kozinets ini meneliti tentang komunitas daring penggemar Star Trek menggunakan metode yang ia sebut ya ini sebagai etnografi. Nah, metode etno relevan diterapkan untuk sebenarnya mengeksplorasi makna kultural komunitas online, di mana ada 2 kata kunci yang perlu dipahami di sini yaitu kultur dan komunitas. Jadi masih sama ya sama etnografi. Nah, terus etno ini juga adalah adaptasi metode etno yang mampu mengeksplorasi makna kultural dari suatu culture sharing group. Next, bicara-bicara soal prinsip dasar. Nah, di sini ada prinsip dasar dari etnografi, di mana yang pertama etnografi adalah suatu bentuk kualitatif penelitian yang berusaha untuk memahami pengalaman budaya yang meliputi dan tercermin dalam jejak atau mempraktekkan jaringan dan sistem online. Nah, jejak online dapat berupa yang tadi aku bilang di awal, yaitu ada tekstual, grafis, fotografi, audiovisual, musik, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, etnografi seperti etnografi mempelajari tentang budaya. Nah, kalau etnografi ini merupakan perhatian pada deskripsi mengenai kebudayaan dari orang atau kelompok di dunia nyata ya. Kalau etnografi ini cenderung di dunia digital, di online. Nah, kata budaya ini di sini tidak merujuk pada suku atau etnis teman-teman, tapi budaya dalam hal ini berbicara atau dipahami sebagai pengetahuan yang diperoleh dan dipergunakan orang untuk menginterpretasikan pengalaman dan melahirkan tingkah laku sosial. Nah, etnografi berangkat dari jejak online tadi teman-teman, atau jejak digital ya yang biasa kita kenal. Nah, tentunya jejak digital ini adalah perilaku orang di dunia digital yang terekam. Jejak digital ini bentuknya bermacam-macam, mulai dari postingan, terus komentar di sosial media nih, kalau teman-teman suka ngasih komentar di sosial media. Nah, itu juga bentuk dari jejak digital teman-teman. Terus habis itu apa yang dicari di mesin pencarian teman-teman. Terus komentar tadi juga bukan hanya di forum online ya, tapi di kayak forum belanja juga itu termasuk jejak digital. Teman-teman,
etnografi ini juga mengalami sebuah perubahan di mana metode etnografi mengalami evolusi dari sebelumnya studi mengenai komunitas virtual di internet menjadi studi mengenai percakapan di media sosial. Nah, perubahan ini, fokus studi etnografi ini tidak bisa dilepaskan atau tidak bisa terlepas dari perkembangan teknologi dan kehadiran media sosial yang mengubah kehadiran individu itu sendiri di internet. Nah, setelah tahu nih apa sih itu etnografi, mungkin dari teman-teman ada yang berminat atau tertarik untuk melakukan penelitian dengan metode etnografi ini. Lalu bertanya-tanya tahapannya kira-kira apa aja ya. Nah, tahapannya teman-teman yang pertama itu ada yang namanya initiation, di mana di tahap ini kita menentukan tujuan penelitian dulu, fenomena atau online site apa yang mau kita teliti gitu. Yang kedua yaitu investigation. Ngapain kita di sini? Nah, di tahap ini kita akan memfokuskan pada data jejak online atau digital yang pengen kita teliti gitu. Peneliti di sini bisa memanfaatkan software atau mesin pencari. Nah, yang ketiga itu namanya immersion. Nah, immersion ini kira-kira apa yang harus dilakukan peneliti. Nah, jadi di tahap ini peneliti itu harus menceburkan diri, dalam tanda kutip menceburkan diri dengan data yang diteliti. Sama kan kayak etnografi harus menceburkan diri ke komunitas yang pengen diteliti. Nah, kalau ini penelitinya harus menceburkan diri ke data yang ingin diteliti. Peneliti harus sensitif terhadap teks dan data yang sedang mereka teliti dan menggunakan immersion journal gitu. Nah, terus next itu ada interaction, dan namanya kayaknya udah gak asing ya. Di tahap ini memang teman-teman itu harus memahami data yang diteliti dan melakukan interaksi untuk memahami data yang teman-teman temui. Jadi kalau teman-teman udah menemukan data, teman-teman harus melakukan interaksi untuk memahami lebih dalam lagi tentang data yang kalian temui gitu. Nah, next itu ada integration. Apa nih yang kita harus lakuin di tahap ini? Di tahap ini kita harus menggabungkan berbagai data yang kita peroleh untuk memahami budaya dari objek yang akan diteliti. Sebenarnya hampir sama kayak interaction, cuman di sini kita lebih menggabungkan semua data yang kita mau teliti untuk kita pahami budaya dan sebagainya dari objek yang ingin kita teliti. Nah, next itu ada incarnation, di mana di tahap ini peneliti itu harus mengkomunikasikan hasil penelitian mereka kepada halayak dengan berbagai format laporan penelitian. Jadi peneliti harus mengkomunikasikan nih kepada halayak hasil penelitian mereka, tentunya dengan format laporan penelitian yang baik. Nah, kalau materinya seperti itu, terus contoh kasusnya dong coba dikasih tahu gitu, biar mungkin teman-teman tambah terbayang sebenarnya penelitian etnografi itu bentuknya seperti apa sih. Nah, di sini aku juga bakal bahas contoh studi kasusnya. Nah, di sini misalnya teman-teman tertarik pada persoalan gender yang teman-teman temuin di komunitas jalan-jalan di grup Facebook misalkan. Nah, pasti teman-teman itu harus bergabung di grup dan berinteraksi dengan para anggota komunitas tentang aktivitas jalan-jalan yang dilakukan oleh para perempuan misalkan. Terus intensitas berinteraksi membuat teman-teman akhirnya menemukan hal yang menarik, misalnya sosial identitas gender female traveler, seperti itu. Nah, beberapa anggota grup itu akan mengidentifikasikan dirinya sebagai female traveler dan membangga menyandang identitas untuk ditulis sama teman-teman di deskripsi profilnya, seperti itu. Lalu dari situ teman-teman ada rasa penasaran nih, kenapa sih traveler perempuan sangat konsen pada identitas female traveler? Kira-kira kenapa nih? Nah, kita tahu bahwa hampir mustahil menemukan traveler pria yang memasang deskripsi di bio-nya sebagai male traveler misalkan. Nah, untuk menjawab rasa penasaran itu, teman-teman bisa tuh melakukan penelitian tentang bagaimana identitas gender dipresentasikan oleh traveler perempuan. Nah, lebih dari itu juga kita bisa mengetahui apa makna traveling bagi si female traveler ini
sebenarnya gimana sih makna traveling buat mereka, kok bisa kalau female traveler itu concern dengan identitas mereka gitu, kalau male traveler cenderung tidak, kira-kira kenapa? Nah, ini teman-teman bisa bahas dengan melakukan penelitian etnografi ini. Nah, kira-kira untuk mengetahui jawabannya, penelitian ini juga harus dilakukan dengan cara mengobservasi identitas online yang berkaitan dengan gender di akun media sosial mereka. Nah, teman-teman juga tentunya akan mengamati secara detail konten yang mereka posting di bagian dari konstruksi identitas mereka, jadi dari profil mereka. Nah, penelitian semacam itu sangat relevan dilakukan dengan menggunakan metode etnografi. Jadi seperti itu ya contoh yang bisa teman-teman pahami tentang penelitian etnografi. Jadi aku harap teman-teman udah nggak bingung lagi dan udah langsung kebayang aku mau meneliti apa nih ya, seperti itu. Nah, kayaknya untuk dasar-dasar dari etnografi aku cukupin segitu dulu. Semoga bisa bermanfaat nih buat teman-teman semua. So, aku cukupkan dulu. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya dan udah mau nonton video aku. Semoga bermanfaat. Bye!